Perut Bu Marsinah membesar dalam sekejap. Pak Suryo dan Romo sendiri merasakan keanehan yang luar biasa melihat perubahan pada perut Bu Marsinah dalam waktu yang cepat itu. Pak Suryo yang melihat fenomena aneh itu langsung menangis ketika keadaan istrinya makin memburuk. Lain hal dengan Bu Marsinah, ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Melihat keadaan ibunya yang makin memburuk, Romo pun langsung berlari ke arah rumah Mbah Cungkir untuk meminta pertolongan agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santet itu. Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo langsung mengetuk rumah Mbah Cungkir dengan perasaan yang terburu-buru. Mbah, ini Romo mbah, ucap Romo. Nggih, masuk, ucap Mbah Cungkir dari dalam rumah. Romo kemudian membuka pintu rumah dan melihat Mbah Cungkir sedang duduk sambil menghisap rokok. Apa yang terjadi dengan ibumu, nak? Tanya Mbah Cungkir. Mbah, perut ibu membusung. Itu ulah santet, ucap Mbah Cungkir. Bagaimana ini, Mbah? Tanya Romo. Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Entah apa yang dilakukan oleh Mbah Cungkir, namun dari gerak-gerik Mbah Cungkir bisa dipastikan dirinya akan membantu Ibu Marsinah. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi beserta ikat kepala, mirip seperti dukun kampung. Ayo nak, mumpung belum telat, ucap Mbah Cungkir. Mau kemana mbah? Tanya Romo. Magelang, mau ngobati ibumu, ucap Mbah Cungkir. Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. Ibumu terkena santet tumpas kelor. Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. Ibumu terkena santet tumpes kelor. Ia sendiri menjelaskan bahwa santet jenis ini merupakan santet tingkat tinggi yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan. Jika tidak bisa dicegah secepat mungkin, maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan. Mendengar pernyataan tersebut, hati Romo makin sakit. Ia tak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan santet yang menyerang keluarganya itu. Mbah Cungkir perlahan mendekati Romo. Sembari mengusap kepala Romo, ia berkata, kamu bakal menjadi perjalanan nasib di keluargamu. Jelas Mbah Cungkir. Sorotan mata Mbah Cungkir begitu serius, seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan. Karena kemungkinan besar Mbah Cungkir sendiri tahu arah perjalanan nasib dari Romo. Akhirnya mereka berdua pun segera pulang ke rumah untuk membawa Bu Marsinah ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Alasan mengapa Mbah Cungkir membawa Ibu Marsinah ke sana adalah karena santet ini belum ada penangkalnya, sehingga untuk mencegah korban berjatuhan, Mbah Cungkir membawa Bu Marsinah kepada seorang temannya yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Sesampainya di rumah, Mbah Cungkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang terduduk di dekat Bu Marsinah. Ia kemudian meminta waktu sebentar kepada Pak Suryo untuk mengobrol di luar kamar Bu Marsinah. Mbah Cungkir pun menjelaskan mengenai santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo. Ia memberitahu banyak hal akan kengerian dari santet yang belum ada penangkalnya ini. Pak Suryo yang mendengar itu langsung pesimis. Ia tak tahu harus bagaimana untuk bisa menyembuhkan istrinya yang sedang terkena santet tersebut. Terus bagaimana mbah? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Suryo. Kita harus pergi ke Magelang. Di sana ada temanku yang juga pernah menangani hal ini, ucap Mbah Cungkir. Awalnya Pak Suryo sempat ragu.
Ia takut jika nantinya keadaan sang istri menjadi makin buruk di saat dibawa ke Magelang. Namun, karena tidak ada cara lain, akhirnya Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Keputusan berat itu ia terima dengan baik-baik. Pak Suryo pun segera mempersiapkan semuanya untuk menuju ke Magelang. Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses, ia juga memiliki kendaraan pribadi seperti mobil yang digunakan untuk urusan bisnisnya. Alhasil, pada hari itu juga mereka berangkat menuju Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Jarak antara Pekalongan menuju daerah Magelang berkisar 3 jam. Pak Suryo memilih jalan yang aman agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo, sedangkan Bu Marsinah, ia berada di belakang bersama dengan Romo. Mbah Cungkir mendampingi Pak Suryo yang berada di bagian depan. Mbah Cungkir sering menatap ke arah jendela, seperti mengawasi sesuatu. Kamu tahu, Sur, mereka yang melakukan santet itu sangat licik. Mereka seringkali menaruh santet di bagian ban mobil ketika korbannya sedang berpergian, ucap Mbah Cungkir. Loh, emangnya bisa, Mbah? Tanya Pak Suryo. Bisa. Santet bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Namun, kamu tidak usah khawatir. Mobil kita dalam keadaan aman saat ini, ucap Mbah Cungkir. Pak Suryo pun lega mendengar hal itu. Perjalanan pun masih berlanjut. Pak Suryo sering kali melihat cermin mobil yang mengarah ke bagian belakang untuk memastikan keadaan istrinya dan juga Romo. Dia sangat khawatir dengan keadaan perut Bu Marsinah yang belum juga mengecil. Suara rintihan kesakitan Bu Marsinah juga masih terdengar, walau tidak terlalu nyaring seperti awal berada di rumah. Sudah 3 jam lebih perjalanan, mereka akan sampai di tempat yang dituju. Lokasinya masih sangat asri dan bernuansa perkampungan. Penduduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana dan terlihat sangat objektif dengan keadaan pedesaan. Sebentar lagi sampai, ucap Mbah Suryo. Mobil pun mengarahkan ke sebuah rumah gubuk yang jaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan diri dari keramaian warga. Setelah sampai, mereka berempat turun dari mobil. Bu Marsinah yang tidak bisa berjalan harus benar-benar dirangkul oleh Pak Suryo dan juga Romo. Mereka pun menuju ke rumah gubuk tua itu. Sesampainya di sana, Mbah Cungkir langsung mengetuk pintu rumah. Lalu, keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungkuk sambil memegang tongkat di tangan sebelah kanannya. Loh, ada apa kamu kesini? Tanya kakek tua itu. Santet itu menyerang salah satu penduduk desa, jelas Mbah Cungkir. Kakek tua itu langsung membalikkan badannya dan ingin menutup pintu. Dia merasa tidak ingin untuk ikut campur dalam masalah santet yang menyerang keluarga Pak Suryo. Jangan sama aku sudah tidak ingin berurusan dengan santet, jelas kakek tua itu. Mbah Cungkir pun menundukkan setengah badan sambil memohon agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo yang terkena santet. Yowes, bawa masuk, ucap kakek itu. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Kakek tua itu bernama Ki Alung. Ia merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang karena mampu menyembuhkan santet jenis apapun. Di usianya yang sudah renta, tentu saja nyawanya akan menjadi taruhan jika berurusan dengan santet. Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsinah. Ia meminta kepada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah disediakan.
Romo, Mbah Cungkir, dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsinah bisa disembuhkan. Sebelum proses pengambilan santet itu dimulai, Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya. Ia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media sebagai pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsinah. Saat semua sudah disiapkan, Pak Suryo diminta oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya hanya sampai bagian perut. Setelah dibuka, urat-urat perut Bu Marsinah terlihat dengan jelas. Namun, ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsinah. Di bagian perutnya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsinah. Sampai-sampai Pak Suryo dan Romo sendiri kaget melihat keadaan Bu Marsinah yang sangat memprihatinkan. Santet ini namanya tumper kelor. Kamu membuat perkara apa dengan salah satu orang? Tanya Ki Alung. Pak Suryo menjawab, "Ada yang iri dengan usahaku, Ki," jelas Pak Suryo. Ki Alung pun hanya terdiam. Ia kemudian memulai proses pengambilan santet di perut Bu Marsinah. Mula-mula, Ki Alung membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian, mulutnya mulai berkomat kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu, ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkan ke dalam telur tersebut. Lalu, telur itu diarahkan ke arah perut Bu Marsinah dengan mengoleskan secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsinah memakan waktu berkisar 10 menit. Hal ini membuat Ki Alung mengeluarkan banyak sekali keringat dari tubuhnya. Pecahkan di depan pintu, ucap Ki Alung kepada Romo. Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu disarankan untuk melihat apa isi dari telur tersebut. Akhirnya, Romo membawa telur itu ke depan pintu dan memecahkannya. Setelah pecah, telur itu berisi, "Pak, banyak cacingnya!" teriak Romo. Pak Suryo dan Mbah Cungkir yang tidak percaya akan hal itu langsung menuju ke arah Romo. Setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri, dan benar saja, cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsinah yang membusung. Mereka saling bertatap-tatapan satu sama lain. Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih mengendap di dalam perut Bu Marsinah. Seperti biasa, ia membacakan sesuatu kepada telur itu. Kemudian, mulutnya mulai berkomat kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu, ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkan ke dalam telur tersebut. Lalu, telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsinah dan mengoleskan secara perlahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsinah memakan waktu sekitar 10 menit. Namun, dalam proses yang kedua, Ki Alung melakukannya secara perlahan, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu. Tiba-tiba, Bu Marsinah berteriak kencang seperti orang kesakitan. Ia berteriak-teriak sambil memukul kepalanya. Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsinah agar tidak mengganggu proses pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsinah. Setelah telur kedua usai dioleskan, Mbah Cungkir langsung mengambil telur itu dan memecahkan di depan pintu. Setelah dipecahkan, "Hah? Belatung?" ucap Mbah Cungkir. Puluhan belatung keluar dari telur yang dipecahkan oleh Mbah Cungkir dan perlahan mati seperti kepanasan. "Ki, masih berapa lama lagi ya?" tanya Pak Suryo.
Ki Alung tampak lemas dan tak berdaya. Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbah Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsinah. Perut Bu Marsinah sedikit mengecil dan tampak mengendur perutnya seperti orang yang habis melahirkan. Namun, dari proses itu juga Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Ia menjadi batuk-batuk seperti ada sesuatu yang menghinggap di tenggorokan mulutnya. Ki Alung baik-baik saja?" tanya Mbah Cungkir. Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut. Setelah ia membuka kedua tangannya, betapa terkejutnya Mbah Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbah Cungkir sembari berkata, "Santet ini tidak bisa dimusnahkan," ucap Ki Alung. Mbah Cungkir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan, ia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsinah. Mbah Cungkir rasa santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan, namun juga santet ini bisa melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Suryo dan Romo yang mengetahui kondisi Ki Alung hanya bisa terdiam. Mereka berdua sangat berharap kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsinah. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan jika Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan secara total perut Bu Marsinah. Akhirnya, Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbah Cungkir, sedangkan Romo, ia membersihkan sisa-sisa telur yang berserakan di depan pintu rumah beserta dengan cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitaran telur tersebut. Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas. Perut istrinya juga sudah sedikit kempes, namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsinah akan sembuh total. Beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir kembali lagi ke tempat semula. Ia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pakalongan karena Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsinah. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Pekalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh dari Bu Marsinah kembali demam. Suhu tubuhnya naik drastis hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsinah. Mbah Cungkir sendiri merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang memprihatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsinah. 3 jam lebih perjalanan telah usai mereka lewati. Bu Marsinah dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuatkan kompres untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsinah lagi yang belum juga turun. Pak Suryo dan Mbah Cungkir mulai membahas keadaan Bu Marsinah yang makin memburuk. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur yang dioleskan di perut Bu Marsinah sewaktu Ki Alung melakukan proses pemindahan santet ke dalam telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. Ia kemudian meminta saran kepada Mbah Cungkir untuk membawa Bu Marsinah ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsinah. Mbah Cungkir hanya bisa terdiam. Ia tidak yakin kalau Bu Marsinah bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah diambang batas normal. Namun, Mbah Cungkir tidak mau menyerah. Ia kemudian menyarankan kepada Pak Suryo untuk menjual seluruh tanah miliknya agar bisa mengobati Bu Marsinah bagaimanapun caranya. Pak Suryo menyetujui hal itu, kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya untuk dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya.
Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsinah. Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsinah, Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya perobatan Bu Marsinah. Sedangkan Mbah Cungkir, ia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan. Berbeda dengan Romo, ia memilih untuk menemani ibunya dan selalu berada di samping ibunya. Mula-mula Romo mengompres dahi ibunya, lalu ia memijati tangan kanan ibunya dengan penuh kasih sayang. Air mata tak kuasa menetes. Seketika dia mengingat isi dari telur yang dipecahkan olehnya di depan pintu rumah Ki Alung. Saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya, tiba-tiba tangan kiri Bu Marsinah bergerak dan memegangi tangan milik Romo. Romo terkejut saat itu. Ia langsung mengusap air matanya dan berkata, "Ibu, sehat-sehat aja kan?" tanya Romo. "Kamu nangis ya nak? Tangan kamu basah," ucap Bu Marsinah. "Enggak Bu, Romo enggak nangis. Ini air wudhu yang netes dari rambut Romo," jawab Romo sambil menahan rasa sakit hatinya. Bu Marsinah kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Romo. "Kamu harus jaga sholat kamu nak. Ibu bisa seperti ini karena dulu ibu dan bapakmu jarang sekali sholat, lebih mementingkan dunia," jawab Bu Marsinah. "Iya Bu, Romo bakal jaga sholat dan selalu doain ibu agar cepat sembuh," ucap Romo. Nangis Romo tak bisa ditahan. Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya. "Nangis aja gak apa-apa nak, kamu anak soleh yang kuat," ucap Bu Marsinah. Romo yang tak bisa menahan kesedihannya langsung keluar dari kamar. Ia kemudian menuju ke kamar mandi untuk menumpahkan kesedihannya. Namun, ketika dia baru masuk ke kamar mandi, dari luaran kamar mandi ia dibisiki oleh sesuatu yang suaranya sedikit samar, namun masih terdengar jelas oleh telinganya. Suara itu berbunyi, "Ibumu bakal mati. Sekian."